Ya, tapi memang ada hubungan yang tidak baik-baik saja antara Jokowi dengan PDIP secara umum dalam konteks pembatalan ini. Koalisi besar versus PDIP, Anies bakal gagal nyapres. Jokowi sudah anggap Nasdem oposisi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Ya, Nasdem itu merasa tidak diundang. Kalau Bang Yandri bilang diundang, tapi Nasdem merasa tidak. Ya, saya hanya bilang cocok gitu. Terserah pada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Ternyata ada, jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat iyalah, Nasdem yang partainya tadinya lumayan, logistik juga ada, figur banyak, media punya, begitu ngusung Anies, anjlok. Sebagaimana yang diprediksi oleh banyak pihak sejak jauh-jauh hari, percaturan politik di tingkat elit akan menunjukkan dinamikanya seiring kontestasi pemilu 2024 yang semakin dekat. Kini muncul manuver baru atas nama koalisi besar. Wacana yang akan mengubah lanskap pertarungan politik itu bermula pekan lalu. Diawali pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di tengah acara deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Nasdem, Demokrat, dan PKS. Meski tidak dijawab dengan jelas, ia menuturkan koalisi besar bisa menguntungkan Indonesia. pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang penting komunikasi akan tambah intens. Selang satu pekan saat publik digaduhkan oleh gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan tertutup 5 ketua umum partai pendukung pemerintah. Namun pertemuan yang dibalut dalam acara silaturahmi Ramadan itu tidak dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ketidakhadiran Megawati dan Surya Paloh menuai sorotan yang kemudian memperkuat embusan wacana peleburan dua kekuatan politik kubu Jokowi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Sinyal pembentukan koalisi besar itu juga diumbar Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Figur yang sudah 2 kali maju menjadi calon presiden itu mengungkap tak ada kendala berarti dalam membangun komunikasi dengan pimpinan partai yang hadir. Sementara itu Presiden Jokowi menyerahkan keputusan koalisi kepada masing-masing partai. Adapun hal yang ditekankan Jokowi adalah agar komunikasi yang dibangun mengarah pada keberlanjutan pembangunan. Lalu bagaimana dengan PDI Perjuangan? Akankah partai asal Jokowi itu ditinggal sendirian? Pertanyaan-pertanyaan itu kini mulai bergulir. Terlebih presiden kegagalan Piala Dunia U20 disebut-sebut menjadi pemicu gesekan antara Jokowi dan sejumlah elit PDIP. Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, pun menyampaikan sebuah analisis. Dia menilai batalnya Piala Dunia U20 akan mengubah peta pertarungan pada pemilu 2024. Pengamat politik Ujang Komarudin pun juga menyoroti ketidakhadirannya Surya Paloh dalam diskusi antara sejumlah ketua umum dari partai koalisi dengan Joko Widodo alias Jokowi. Menurutnya hal tersebut menjadi salah satu tanda mantan gubernur itu memiliki pandangan sendiri akan Nasdem. Ujang mengatakan Jokowi sudah menganggap partai tersebut sebagai oposisinya dalam politik. Hal tersebut dianggap sikap politik Surya Paloh oleh orang nomor 1 di Indonesia sudah berseberangan. Dosen Universitas Al-Azhar itu tak menampik. Hal tersebut tidak lepas dari sentimen politik mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Sejak mengusung Anies, Nasdem secara tidak resmi sudah tidak sejalan dengan pemerintah. Anies yang sejak jadi gubernur selalu berseberangan dengan pemerintah dianggap jadi antitesis. Antitesis tidak akan bersatu, melainkan saling menghambat. Normalisasi Ciliwung adalah korban paling nyata. Jadi jawaban paling logis kenapa Nasdem tidak ada di sana adalah karena Nasdem sudah tidak dianggap di koalisi pemerintahan oleh Jokowi. Tapi begitulah Nasdem masih pintar berkelit dan mengganti topik pembahasan. Yang dibahas malah PDIP. Padahal Nasdem, Demokrat, dan PKS tidak diundang. Logikanya, Nasdem tidak diundang berarti anggap saja Nasdem sudah satu kelompok dengan Demokrat dan PKS, kelompok oposisi yang sedang mencari cara agar dapat memenangi Pilpres 2024. Tapi soal PDIP, saya menduga Jokowi begitu kecewa berat atas gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Karena blunder Ganjar Pranowo melakukan penolakan terhadap tim nasional Israel. Dari situlah kita bisa menyimpulkan kemungkinan Joko Widodo ditusuk oleh partainya sendiri cukup besar kemungkinannya.
Pasca gagalnya Piala Dunia U20, gambaran langkah politik Joko Widodo sangatlah jelas. Sesekali manuver Jokowi membuat kalang kabut kandangnya sendiri. Bagaimana menurut Anda? Tapi saya berharap masih ada orang-orang berani di Partai Nasdem yang mempunyai sikap jelas untuk tetap membela Merah Putih dan NKRI. Kapal Nasdem bocor dan nyaris tenggelam. Elit Nasdem, Koni Bakri, mundur dari Dewan Pakar Nasdem. Loyalis Anies ngeledek, kapal mau tenggelam, ayo cari selamat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Tapi bahwa hari ini kita tahu, kita dengar banyak sekali orang yang kemudian membuat tagline tenggelamkan Nasdem karena mendukung Anies. Hari ini kita jawab, Nasdem tidak tenggelam karena orang-orang yang tidak suka pada Anies. Memang sudah di... Kalau gini, kalau elemen of surprise, ketika sejumlah kader Partai Nasdem mundur, itu elemen of surprise juga? Wah, itu sih dinamika biasa. Bukan surprise ya? Tidak surprise. Sudah dihitung? Sudah sangat dihitung. Loyalis Presiden Joko Widodo, Palti Huta Barat menyoroti Koni Rahakundini Bakri yang mengajukan pengunduran diri dari anggota Dewan Pakar Partai Nasdem atau jalur non-anggota partai. Hal ini ditanggapi Palti Huta Barat dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Palti Huta Barat meledek kalau kapal Partai Nasdem hendak tenggelam. Sementara itu, pengunduran diri Koni disampaikan lewat surat yang ditujukan kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Menyampaikan pengunduran diri saya dari kegiatan dan posisi saya di Dewan Pakar DPP Partai Nasdem, tulis Koni lewat suratnya. Koni mengatakan bersedia jadi anggota Dewan Pakar sejak 2013 karena Surya Paloh menyebut Nasdem bukan perusahaan tetapi instrumen pergerakan. Tidak berpikir mencari selisih dagang, tidak memiliki semangat transaksional dan akan menjaga sikap ideologis yang dikelola secara profesional. Namun, Koni melihat prinsip itu kian pudar. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengundurkan diri, menyusul langkah elit Nasdem yang lain yakni Siswono Yudhohusodo dan Enggar Tias Tolukita untuk meninggalkan peran dan keberadaannya di DPP Partai Nasdem. Koni mengaku ingin lebih konsentrasi dalam kegiatan di dunia kampus dan ilmu pengetahuan. Dia ingin lebih bebas melangkah dalam membimbing generasi muda Indonesia. Koni lalu mengucapkan terima kasih kepada Surya Paloh dan segenap keluarga besar Partai Nasdem atas kepercayaan, pengalaman, serta bimbingannya selama ini. Memang jalan ideologis dan paham yang dianut oleh Nasdem sudah tidak sejalan lagi dengan kemajuan dan ideologi bangsa ini. Terlebih, setelah Nasdem memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presidennya, hal ini tentu sangat menyimpang dari jalan kebangsaan dan nasionalis dari Partai Nasdem. Tapi ya begitulah, karena ketamakan dan kebeletnya Surya Paloh di dalam mendeklarasikan Anies Baswedan buru-buru, nasib partai ini akan menjadi sama seperti Demokrat dan juga partai gurem lainnya. Demi satu orang, Surya Paloh membiarkan dan juga abai terhadap visi besar dari Partai Nasional Demokrat. Visi untuk tidak menggunakan politik mahar dan juga politik identitas dikhianati oleh Surya Paloh secara terang-terangan. Karena buat kader Nasdem, nasionalisme dan juga toleransi dalam berpolitik dan juga bernegara sangat dijunjung tinggi. Sedangkan Anies Baswedan adalah simbol dari intoleransi dan dukungan terhadap radikalisme. Ditinggalkan ramai-ramai dari daerah-daerah yang menjunjung tinggi toleransi tentu membuat Nasdem saat ini terjun bebas. Biru tanda sejuk menjadi merah, bukan perjuangan dan bukan darah nasionalisme, melainkan panik alias red alert. Internal Nasdem menjadi kacau balau dan mereka kehilangan kendali atas kapal yang dinahkodai oleh Surya Paloh. Hilang arah dan tertabrak batu karang yang besar di tengah-tengah lautan politik membuat Nasdem akan bernasib tidak jauh berbeda dari kapal Titanic. Kapal Titanic yang dianggap sebagai kapal yang tidak mungkin tenggelam alias unsinkable boat oleh pendirinya justru membawa petaka bagi penumpangnya. Ketidaksediaan kapal-kapal penyelamat membuat banyak penumpang di kapal Titanic mati beku di lautan yang sangat dingin. Suhu air mendekati 0 derajat membuat para penumpang kapal Titanic harus mengalami hipotermia dan mati perlahan. Anies Baswedan menghancurkan lambung kapal Partai Nasdem. Sayangnya nakodanya justru yang membuat partai tersebut hancur lebur. Tenggelamnya tidak lebih lambat daripada kapal Titanic, yang hitungannya beberapa jam.
Tak sampai 1 hari, ribuan kader Nasdem yang potensial membuang partai tersebut ramai-ramai tanpa ampun. Ya, beginilah politik. Jika munafik, pasti akan masuk kuburan politik. Selamat tinggal Nasdem, kami tidak akan merindukan kalian. Rest in peace. Benar-benar gak ada yang bisa dibanggakan dari partai munafik pengkhianat bangsa ini. Bagaimana kalau menurut Anda?